gagal is okay, dan justru dari kegagalan itu kita bisa ada pelajaran yang orang lain bisa diberkati dari kita punya, orang lain bisa tertolong gitu. Apa yang kisah kegagalan yang kita sudah lewati ini itu bisa jadi orang lain punya semacam guidebook begitu. Gagal it's normal supaya kau belajar arti bangkit itu seperti apa. Dan di balik kesuksesan ada kegagalan yang kau harus lewati. Luar biasa. Ketemu lagi di Tongpu Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Ketemu lagi dengan saya. Ketemu lagi, selamat datang Kakak Jenny. Thank you, terima kasih Kakak Yola dan teman-teman. Ketemu lagi di Pondok Podcast hari ini. Lama banget hilangnya ya Kak ya. Cukup lama, nggak kemana-mana sih sebenarnya, hanya di sekitaran Sentani Jayapura saja. Cuma ada pekerjaan yang harus dikerjakan, sama-sama pelayanan juga, sama-sama untuk melayani orang-orang, melayani Tuhan, melayani sesama juga. Kak Yola, apa kabar nih Kak Yola? Alhamdulillah baik banget sih. Wah, luar biasa. Luar biasa, seperti yang teman-teman lihat saya sekarang ini secantik ini udah. Bukan cuma Kak Yola yang cantik ya, saya juga cantik. Parah sih. Tetap kita masih akan ada pembahasan yang sangat menarik. Hari ini kita akan bahas tentang orang kuat butuh orang lemah. Kira-kira tuh seperti apa ya Kak Yol? Ayo tong bahas. Oke, Kak Yol dan teman-teman semua, yang kita akan bahas di podcast episode kali ini itu terambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 6. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah. Yang kita membahas di sini adalah tentang ada dua kelompok orang, orang yang kuat dan orang yang lemah. Ini kira-kira seperti apa? Kalau kita baca di beberapa terjemahan lain, Kak Yola, kuat di sini yang dimaksud kuat itu bukan kuat ototnya, bukan kuat seperti apa, tapi orang yang benar-benar yakin dengan keyakinannya, yang sudah betul-betul percaya teguh dengan apa yang dia yakini, begitu ya. Nah, terus orang yang lemah ini seperti apa? Orang yang lemah ini mungkin pertumbuhan rohaninya yang belum setinggi atau sedalam orang yang keyakinannya sudah begitu kuat gitu. Kenapa keyakinan begini? Oke. Nah, terus ini adalah orang kuat, ini adalah orang-orang, bukan orang yang tanpa dosa ya, Kayol. Bukan berarti orang yang 100% hidupnya sudah sempurna begitu, bukan juga. Tapi ini orang kuat adalah orang yang sudah melepaskan atau sudah mengalahkan tipuan iblis, sudah mengalahkan ikatan-ikatan adat istiadat, mengalahkan ikatan tradisi agama, dan bisa bergerak bebas sesuai dengan hukum kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Manusia baru lah ya. Manusia yang baru, yang sudah diperbaharui, yang sudah dalam tahap-tahapnya dia, dalam semakin hari semakin serupa dengan Kristus, seperti itu. Nah, ini ada beberapa poin yang kita mau bahas sebelum nanti masuk ke diskusi. Yang pertama, yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, jadi kalau kita kuat berarti kita bisa cukup rendahkan kitong punya diri untuk masuk dalam dunia dan pergumulan dari kitong punya teman yang mungkin belum sekuat kita atau belum sekuat, dan tapi kita tidak langsung menghakimi dia. Aku nih payah nih, kok begini gitu. Kita tidak boleh seperti itu, tapi kita mengerti kondisinya dia. Mungkin karena kita sudah melalui apa yang dia sedang alami atau belum alami ya. Apa yang dia belum pernah alami gitu. Jadi kita bisa saya sudah pernah ada di kau punya posisi, jadi saya tahu, dan apa yang kau harus jalani ketika kau sedang ada dalam posisi itu, kau harus begini, karena sebelumnya saya pernah alami ini dan saya jalani ini begini gitu. Nah, Tuhan Yesus sendiri pun menanggung kelemahan murid-muridnya. Ada ketidakpercayaan di dalam dia punya kelompok 12 orang murid yang lucu itu, yang kadang-kadang memberontak, kadang-kadang berselisih, bertengkar satu sama lain, sampai akhirnya ketika perjamuan terakhir ya, itu Petrus bilang, sampai kapanpun, Petrus tunjukkan dia punya kesombongan, sampai kapanpun saya akan ikut kau, saya akan mati sama-sama kau. Begini nih Pace de lepu, Pace de lari juga waktu pas ditanya ya 3 kali itu dia menyangkal begitu ya. Nah, kemudian waktu Yesus menampakkan diri sama mereka, Tuhan Yesus tidak judge mereka, bilang kami ini pengecut semuanya gitu, tidak. Tapi Tuhan Yesus bilang sama mereka, damai sejahtera ada bersama dengan kalian, ada bersama dengan kamu. Kalau kita, nah ini otomatisnya begini Kayol, kalau kita tidak tanggung orang lain punya kelemahan, itu berarti kita hanya cari kita punya kesenangan diri saja. Itu berarti kita egois dan kita tidak sesuai atau kita tidak serupa dengan Kristus. Nah,
Poin yang kedua adalah kita perhatikan sesama untuk kita bangun dia. Wow. Kita membangun hidupnya dia. Gitu. Jadi bukan hanya untuk kasih senang hatinya dia saja, bukan hanya untuk buat dia rasa happy atau buat dia rasa senang, tapi kita juga membuat dia punya iman tuh terbangun begitu. Dia punya kehidupan tuh terbangun. Seperti yang dibilang di Ibrani 10 ayat 24 dan 25, supaya kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, dan kita saling menasihati begitu. Poin yang ketiga adalah Yesus ini adalah teladan kita, Kayo. Dia hidup untuk orang lain, seperti dikatakan di Matius 8 ayat 20 bahwa Yesus sendiri tuh tidak punya tempat tidur, tempat untuk beristirahat. Jadi serigala punya liang, kemudian burung punya sarang, tapi anak manusia yaitu Yesus sendiri tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya untuk beristirahat. Yesus menanggung semua kutuk dan hukuman dosa yang sebetulnya harus kita tanggung. Ini ada satu poin yang menarik, Kayol. Berapa tahun belakangan ini saya ada berbincang dengan ada seorang hamba Tuhan juga, yang ada poinnya begini sebenarnya. Yang saya bilang begini. Jadi sebenarnya ini Tuhan adil atau tidak sebenarnya dengan kehidupan ini gitu. Dan hamba Tuhan ini bilang, Jerry, kalau Tuhan betul-betul 100% adil dengan kita punya kehidupan, kita tidak ada yang masuk surga. Karena sebenarnya kalau hal yang layak untuk kita ini, kita masuk neraka. Dan Yesus itu disalibkan sebenarnya itu tidak adil sebenarnya, tapi untuk demi kasihnya Tuhan demi kasihnya Tuhan dinyatakan, dan kita yang sebenarnya tidak layak untuk terima keselamatan itu, dan Yesus mati untuk kita. Jadi di situ saya berbincang, saya berdiskusi dengan hamba Tuhan ini, dan saya lihat ya memang perspektif kita tentang adil atau tidaknya hidup itu kita tidak bisa bilang, kita tidak bisa putuskan, karena yang mengetahui seberapa hidup ini adil atau seberapa orang ini sebenarnya mana yang kuat, mana yang lemah, itu hanya Tuhan yang maha tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu itu semua. Betul. Gitu ya. Saya mau bilang, karena yang saya pikir waktu kita merasa tidak adil, jangan-jangan itu keadilan dari Tuhan. Bisa jadi gitu. Makanya kadang-kadang kita terlalu cepat untuk komplain, kita terlalu cepat untuk protes. Tapi coba kita mundur sejenak dan kita melihat di kita punya kehidupan sendiri, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Itu sebenarnya ketika ada sesuatu hal yang kita mau protes tentang hidup ini, apakah itu memang kita sudah berbuat adil terhadap sesama? Ini sebenarnya topik yang sangat menarik dan sangat luas kalau kita mau menyelam lebih dalam. Poin yang keempat, poin yang berikutnya adalah firman itu berkuasa untuk mengajar dan mengimpartasi. Ya, ini kata sulit kalau kita dalam penerjemahan Alkitab, kata sulit. Mengimpartasi roh kesatuan. Impartasi ini maksudnya apa? Itu memberikan begitu. Impartasi itu seperti kalau kita ada duduk di samping api unggun, panasnya itu terimpartasi ke kita. Jadi kayak kena ke kita begitu ya. Jadi ada roh kesatuan yang terimpartasikan ketika kita belajar dari firman. Yang akhirnya menghasilkan pengharapan melalui ketekunan dan penghiburan. Dan firman juga membawa kita kepada kedewasaan, karena firman menjelaskan siapa kita di dalam Tuhan dan kemenangan yang ada di dalam diri kita. Jadi Roh Allah memberikan kesatuan dalam tubuh Kristus, karena seperti yang dituliskan juga di 1 Korintus tentang satu roh yang sama mengerjakan berbagai-bagai macam karunia di dalam jemaat untuk saling membangun jemaat. Jadi ketika kita punya karunia, kita tidak pakai karunia itu untuk kesenangan diri kita sendiri, tapi bagaimana karunia kita itu kita gunakan untuk membangun orang lain. Saya lihat satu video di Instagram bahwa buah apel tidak makan apel, buah rambutan tidak makan buah rambutan. Pohon rambutan tidak makan buah rambutan. Pohon nangka tidak makan buah nangka. Mereka hanya makan atau mereka hanya minum atau mengkonsumsi air. Nah, sementara buahnya mereka itu dikonsumsi oleh manusia atau orang lain. Jadi apa yang kita hasilkan itu tidak bisa kita nikmati untuk diri kita sendiri. Itu dinikmati oleh orang lain, oleh pihak lain. Jadi kita memang keberadaan kita, talenta kita, apa yang kita miliki itu adalah sesuatu yang dipercayakan pada kita untuk bisa memberkati atau bisa dinikmati oleh sesama kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita.
Begitu Kakak Yola. Jadi sekali. luar biasa. Hari ini saat ini kita akan masuk ke dalam diskusi tanya jawab. Teman-teman nanti bisa juga isi di kolom komentar. Apakah teman-teman pernah mengalami situasi di mana teman-teman rasa kayaknya saya lemah di bagian ini, atau kayaknya saya cukup kuat di bagian ini. Kalau teman-teman rasa seperti itu, teman-teman bisa isi di kolom komentar apa yang teman-teman rasakan tentang kelemahan atau kekuatan. Dan sekarang kita akan diskusi. Oke. Kakak Yola, kita masuk ke dalam diskusi. Tong akan tanya jawab. Kak Yola, ada beberapa pertanyaan. Saya tanya duluan ya ke Kakak Yola ya. Ini ada situasinya nih. Zaman sekarang semua orang mau dianggap orang yang sukses. Semua organisasi mau dianggap organisasi yang sukses. Banyak juga gereja yang mau dikenal sebagai gereja yang sukses. Sampai ada gereja-gereja yang pakai moto seperti kami nih gereja yang sukses atau kami keluarga Allah yang sukses. Tapi menurut ayat-ayat yang kita belajar hari ini, apakah lebih cocok bilang keluarga Allah yang sukses atau keluarga Allah yang gagal? Ini pertanyaan yang tricky. Sangat tricky. Menurut Kayo gimana? Ini masih ada anak cucu pertanyaannya lagi, tapi coba jawab yang ini sekarang. Menurut saya sih Kak, dua-duanya masuk. Saya menarik. pikir waktu tulisan ini ditulis, ya surat ini ditulis oleh siapa tadi? Paulus. Oleh Paulus ya. Saat itu memang jemaatnya atau orang-orang saat itu mengalami kegagalan dalam hal memelihara kesatuan. Karena kemungkinan besar orang-orang saat itu mereka terlalu mementingkan diri sendiri, fokus dengan diri sendiri, tidak lihat orang lain. Makanya harus ada muncullah ayat-ayat ini ya, seperti ini. Nah, jadi kemungkinan orang-orang saat itu adalah keluarga Allah yang gagal. Jadi tulisan ini muncul untuk menjadi keluarga Allah yang sukses seperti ini nih. Tuhan Yesus kasih langkah-langkahnya nih kayak gini kok. Kalau mau jadi keluarga Allah, kok tidak boleh fokus dengan diri sendiri atau menyenangkan diri sendiri, tidak boleh. Harus membangun satu sama lain gitu. Dan ayat-ayat selanjutnya menceritakan tentang kebersamaan satu sama lain. Itu sih menurut saya Kakak. Kalau Kakak saya akan tanya ini lari nih. Oke. Kayo, apakah gagal itu bisa jadi sesuatu yang bawa kita pada yang namanya sukses? Sangat betul Kakak. Saya sangat percaya sekali di balik kesuksesan itu ada kegagalan yang kita lewati perlahan-lahan. Tapi mungkin sebelum kita lebih jauh nih teman-teman, mungkin kita bisa definisikan dulu sukses ini apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman kalau nonton ini di rumah atau di gadget atau di laptop, mungkin bisa komen di bawah. Menurut teman-teman sukses itu apa? Benar. Di episode-episode awal Pondok Podcast saya pernah share. Menurut saya sukses itu adalah sesuatu gitu ya. Gitu. Nah, kalau menurut Kayola kita mungkin definisikan dulu sukses itu apa sebenarnya? Apa yang disebut keluarga Allah yang sukses atau kesuksesan itu sendiri apa? Kalau menurut Kayola apa? Sebenarnya kesuksesan itu ada dua hal ya dari saya. Maksud pengertiannya secara duniawi dan rohani gitu. Kalau secara duniawi, saya berhasil beli mobil. Saya berhasil beli rumah sendiri. Akhirnya saya bisa menikah gitu kan. Itu kan goals kan. Sukses adalah sesuatu goals kita yang sudah tercapai, tujuan kita yang sudah tercapai gitu. Saya punya jabatan naik di kantor. Saya punya gaji berkali lipat 10 juta gitu. Jadi itu sih, tapi itu versi dunia ya Kakak. Dan saya rasa sebagai keluarga Allah, kita semua pasti memikirkan hal ini karena kita hidup di dunia kita yang masih hidup di dunia seperti ini toh. Jadi kita mikirkan apalagi nih setelah ini gitu. Pernah juga sharing dengan Kak Jerry toh, Kak kayaknya aku ada di tahap yang setelah ini apalagi ya kayak S2 gitu. sudah asik. S2 sudah apalagi S3 Kak kayak gitu. Jadi kayak belum tercapai nih, dan saya merasa kayak saya belum berhasil nih, padahal di mata orang-orang kan sudah lihat, wih berhasil sekali kayak gitu, padahal dari saya merasa belum cukup Kak, belum merasa sangat cukup untuk dikatakan sebagai orang sukses karena saya belum punya rumah, saya tidak ada motor, masih tinggal di tempat yang orang lain sediakan, motor juga dikasih, apalagi mobil terada kayak gitu kan. Dan juga uang bulanan juga pas-pasan. Apalah daya saya ini tidak sukses ya, seperti itu. Dan tapi bagi orang-orang lain melihat kehidupan saya sukses sekali Kakak itu. Padahal kasihan. Sukses bawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Sungguh gitu. Sukses jadi kesaksian yang ajaib untuk jemaat Tuhan. Ya. Terharu sekali. Berarti memang kesuksesan itu sebenarnya relatif. Relatif sih. Jadi tergantung dari bagaimana seseorang memandang kehidupan atau yang istilah kerennya
worldview-nya dia gitu ya. Bagaimana dia memandang dunia itu mempengaruhi bagaimana seseorang kasih definisi terhadap kata sukses. Iya, betul sekali. Luar biasa. Jadi apakah yang gagal itu, kegagalan itu bisa jadi sesuatu yang bawa kita ke dalam kesuksesan? Menurut Kak Yola gimana? Kegagalan? Apakah kegagalan itu bisa jadi sesuatu yang membawa kita kepada kesuksesan? Oh iya, sudah pasti. Semua berawal dari kegagalan. Baru kau tahu arti yang sesungguhnya sukses itu seperti apa gitu. Kalau saya tidak tahu ya, apakah ada orang-orang yang dia tidak pernah gagal dan dia langsung sukses? Saya belum pernah menemukan itu sih. Belum pernah? Belum pernah. Salam kenal. Saya nggak pernah gagal. Saya nggak pernah gagal. Luar biasa sekali. Luar biasa. Pada banyak gagalnya ini saya. Oke. Saya belum pernah ketemu orang yang langsung sukses gitu. Instan sekali hidupnya gitu. Karena biasanya yang cepat datang cepat pergi. Jadi kalau cepat berhasil cepat jatuhnya juga. Gitu. Karena dengan adanya kegagalan orang-orang bisa belajar arti yang sesungguhnya untuk apa, bangkit kembali gitu kan. Gagal it's normal. Tong selalu belajar di Tong punya komunitas sama-sama di sini kalau gagal is normal. okay. Ya, gagal it's okay. Gagal itu normal supaya kau belajar arti bangkit yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Yep. Ya, itu sih Kakak. Apakah kita takut pakai kata gagal? Takut sekali, jujur li saya takut sekali Kakak. Itu kenapa tuh? Secara manusia, secara logik dan serealita ini saya sangat takut gagal. Karena saya selalu mau menyenangkan semua orang dan selalu mau lihat orang memandang saya berhasil. Dan itu masih berproses dan saya tidak mau orang bilang, ih dia gagal sekali. Karena itu kayak, apalagi tipe-tipe orang yang bisa down dari perkataan orang. Itu cepat sekali tuh gitu langsung komentar mental. Negatif di YouTube atau di iya lagi kayak gitu, tapi untungnya saya sudah berdamai dengan iya betul itu salah satu kesuksesan juga. Ketika kita sukses untuk berdamai dengan kita punya diri sendiri, itu sebenarnya salah satu kesuksesan karena banyak orang yang denial atau menyangkal dan akhirnya menyangkali mereka punya kegagalan di diri sendiri, dan itu akhirnya jadi ketidaksuksesan dia dalam berdamai dengan diri sendiri. Betul. Nah, terakhir nih, Kayo, apakah kita bisa bangga dengan kita mempunyai kegagalan? Awalnya sih tidak Kakak. Saya terbangga sama sekali dan saya merasa kayak, saya sudah se-effort ini dan kenapa saya gagal gitu. Itu kayak bikin malu saja gitu. Bikin malu dengar apa yang saya buat dari orang-orang bisa nilai itu terbaik, dan itu saya akhirnya jadi kayak, saya tersuka ini. Jadinya semua kembali ke saya dan saya terpuruk, saya merasa saya tidak berharga dan sebagainya. Pokoknya semua tuduhan-tuduhan tuh muncul lah gitu. Intimidasi iblis dan sebagainya. Dan awalnya saya pikir saya terbangga, tetapi setelah saya melewati proses demi proses, ada di satu titik atau satu fase, akhirnya saya bisa bilang, terima kasih Tuhan waktu itu saya gagal supaya saya bisa belajar kerikil-kerikil itu, proses-proses itu menuju keberhasilan itu. Kayak ada satu perkataan renungan yang saya selama beberapa minggu ini memang saya pikirkan. Hikmat itu ketika kita belajar dari kegagalan orang lain. Tapi kerendahan hati itu ketika kita membiarkan orang lain belajar dari kegagalan kita. Jadi seperti yang tadi Kak Yola ceritakan barusan tentang bagaimana kita sudah lewati kegagalan itu dan kemudian kita bagikan itu ke orang lain sehingga orang lain boleh mendapatkan hikmat dari kegagalan kita. Itu berarti kita cukup rendah hati untuk biarkan orang belajar dari kita punya kegagalan. Kayak gitu. Luar biasa sekali. Kakak Jerry bisa terlalu banyak ya. Kalau saya sih, menurut saya gagal bisa membawa bisa membawa kita ke dalam kesuksesan. Contohnya kurang rohani sih sebenarnya kalau saya. Apa sudah? Saya suka main Angry Birds. Itu permainanku dulu lagi. Angry Birds 2 kan kayak animasinya cukup bagus ya gitu. Maksudnya itu satu-satunya game yang saya suka main. Jadi kayak ini sudah peluru terakhir lah gitu ibaratnya. Ini pakai burung atau peluru terakhir ini untuk nembak babi-babi yang nakal ini kan. Jadi kayak sebenarnya sudah kesempatan terakhir, tapi masih gagal juga. Kemudian kalau mau dapat peluru tambahan itu harus nonton iklan lah gitu, nonton iklan. Nah ternyata pas sudah selesai nonton iklan dapat satu terakhir ini, dapat satu yang terakhir, terus saya coba dan akhirnya babi-babi yang terakhir itu semuanya
Ini contoh yang sangat tidak mendidik. Tapi maksudnya itu dari yang awalnya tuh kegagalan itu. Terus saya gagal untuk menuntaskan babak itu. Tapi kemudian itu di babak terakhir dan kemudian itu dengan peluru atau dengan burung yang terakhir saya bisa membunuh babi-babi yang lain. Saya jadi ingat ini, saya cerita sedikit saja gitu kan. Boleh. Jadi teman-teman, saya tahun lalu itu waktu saya sedang menyusun tesis gitu, saya sudah selesai proposal gitu dan tinggal satu langkah lagi toh untuk ujian hasil, tapi ternyata saya tidak bisa selesaikan tahun kemarin. Padahal tinggal 1 bulan lagi saya harus wisuda gitu. Tapi saya harus balik ke sini dan jujur selama sepanjang tahun ini saya merasa saya gagal. Saya gagal karena kayak waktu yang dikasih 2 tahun saya merasa saya bisa selesaikan 2 tahun. Tetapi ternyata saya selesaikannya 3 tahun. Gitu. Saya merasa sangat gagal. Setiap hari diintimidasi saya gagal gitu kan. Nah dan ya syukurlah dengan hikmat Tuhan berikan saya keberhasilan di tahun ini bisa selesaikan S2. Tapi akhirnya saya menyadari, saya bisa bilang begini, terima kasih Tuhan waktu itu saya tidak wisuda. Kenapa Kak Jer? Kira-kira kenapa itu? Ini agak menyedihkan, saya bisa lihat satu teman secara langsung karena dia meninggal, kayak gitu, Kamoses, saya bisa hadir langsung, saya tidak bisa bayangkan waktu itu saya masih ada di sana dan saya tidak bisa lihat dia. Betul. Dan saya akhirnya bisa sama-sama juga ikut podcast di sini dan banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Wah ini kalau saya di sana saya nggak bisa banyak belajar kayak gini nih. Jadi kayak Tuhan dia lebih tahu sebenarnya, dia lebih tahu. Jadi waktu kegagalannya waktu itu saya pikir saya gagal sekali, tapi itu yang dia sedang mau bentuk saya gitu. Itu definisi dari kegagalan yang sukses. Iya sebenarnya gitu. Iya nggak sih kegagalan yang sukses itu kayak gimana ya? Begitu, wah luar biasa. Gimana nih Kak Jer? Gagal bisa jadi ya. Takut pakai kata gagal. Takut pakai kata gagal nggak? Tidak juga sih, tidak pernah gagal. Ya tadi kan berhasil terus ya. Saya banyak gagalnya teman-teman. Jadi apakah saya takut pakai kata gagal? Sebenarnya tidak perlu takut ya pakai kata gagal. Maksudnya dengan kita punya kegagalan, kalau itu bisa jadi waktu kita ceritakan kita punya kegagalan ke orang yang kita percaya, ke teman-teman komsel atau ke orang yang memang kayak orang tua rohani atau kakak rohani, itu bisa jadi satu entah itu jadi berkat untuk mereka atau juga jadi evaluasi buat saya juga pribadi. Bagaimana kedepannya saya bisa berhasil gitu. Kemudian apakah saya bisa bangga dengan kegagalan saya? Pasti bisa karena melalui kita punya kegagalan itu kita bisa belajar apa yang kita perlu pelajari gitu. Karena kalau hidup hanya mulus-mulus begitu saja. Itu ada yang salah dengan hidup kita. Kalau hidup kita mulus-mulus aja itu ada yang salah karena pasti harus ada tantangan dan yang namanya tantangan itu pasti kita akan mengalami yang namanya kegagalan itu pasti ada. Seperti itu. Oke Kak Jer, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Kalau kakak nih, kakak lebih suka bergaul dengan orang yang sukses atau orang yang gagal? Terus kenapa? Wow. Jujur ya. Wow. Sebenarnya kalau misalnya diibaratkan kita ada dalam satu ruangan yang isinya tuh orang-orang yang berhasil semua dalam dong punya bidang, entah itu dong usaha atau dong misalnya kayak karir apapun yang dong berhasil, pilot kah, arsitek kah, itu jujur itu memang punya semacam daya tarik untuk saya mau bergaul sama dorang gitu. Saya rasa tertarik sekali untuk tahu dorang punya cerita sukses tuh seperti apa gitu. Ini saya sedikit mengcopy Kakak Yola punya kata-kata tadi sebelum kita syuting. Kayak walaupun tuh bukan saya punya bidang, saya tidak tertarik dalam itu, tapi mungkin saya kayak tertarik untuk tahu dong punya cerita kesuksesan tuh seperti apa. Maksudnya keberhasilan tuh menarik begitu ya. Maksudnya bagaimana walaupun kita tertariknya ketika orang sudah di puncak gunung dan kita tertarik dari bawah lihat, tapi kita mungkin tidak tertarik ketika orang nih jalan sampai ke puncak gunungnya itu seperti apa begitu. Nah itu mungkin memang secara natural atau secara alami kita rata-rata mungkin kayak semua orang sih akan rasa lebih tertarik untuk bergaul atau setidaknya tahu cerita kesuksesan seseorang. Sementara kecenderungannya adalah ketika orang gagal,
kita mungkin cenderung untuk ajan dekat-dekat dia sudah. Nanti kita ketularan gagal. Ketularan gagal lagi. Begitu. Walaupun memang di banyak kasus apa yang mungkin kalau yang orang-orang berhasil itu di satu ruangan yang banyak dan masing-masing orang itu menonjolkan atau membandingkan mereka punya keberhasilan satu dengan yang lain. Kalau yang kegagalan ini lebih banyak ngobrol dengan saya itu one on one begitu Kakak Yola. Saya gagal di sini Kakak Jer atau Bro Jer, saya gagal di sini, saya gagal di sini gitu. Atau saya juga yang mengaku ke dorang. Kita saling mengaku kegagalan. Saya gagal di sini bro, gini-gini. Jadi mungkin kalau kegagalan itu mungkin bukannya saya tidak suka bergaul dengan orang itu, tapi itu jarang terjadi di tempat yang secara umum dan saya belum pernah sih ketemu satu komunitas atau satu wadah yang sama-sama mengakui kegagalan. Sebangga, bagus deh itu. Ya kan? Maksudnya sebangga seseorang mengakui mereka punya keberhasilan gitu. Kayaknya itu belum ada atau belum ketemu atau mungkin ada yang saya belum tahu begitu. Kalau teman-teman tahu ada komunitas atau ada kumpulan orang seperti itu mungkin bisa taruh di komentar. Ada loh komunitas seperti ini yang orang bisa membagikan kisah kegagalannya gitu supaya kita bisa saling belajar dari kegagalan satu sama lain. Kayol. Saya sudah ambil Kayol kata-kata tadi. Apalagi Kayol gimana? Lebih suka bergaul dengan orang yang sukses atau orang yang gagal? pada umumnya saya tidak pernah tahu waktu saya ketemu orang dia itu orang gagal atau orang sukses. Karena saya memang suka berteman dengan siapa saja. Kalau tadi saya ambil waktu Kak Jerry bilang kayaknya orang-orang tuh lebih suka waktu dia sudah ada di titik puncaknya gitu kan, kesuksesannya dan tidak mau tahu bagaimana proses lika-likunya gitu. Saya pribadi yang kayak saya mau tahu dia punya proses itu bagaimana kayak gitu. Saya tidak peduli apapun dia punya darah-darah dan babak belurnya. Iya, saya mau tahu itu karena sebenarnya kayak seperti tadi Kak Jerry bilang walaupun itu bukan bidang saya, tetapi saya mau belajar itu tuh. Ada satu kakak rohani di Komsel, Kakak Rio. Hai Kak Rio. Kakak Rio nonton tuh, ke tidak ini? Ya harus nonton ya, saya mention kakak pernah. Oke. Kakak Rio itu kan dia pilot gitu. Dia pilot tapi dia selalu melihat sisi rohaninya. Waktu dia bawa pesawat gitu. Jadi dan itu dia share ke Kitong gitu. Jadi kayak segala sesuatu sebenarnya ada sisi rohaninya toh gitu. Apapun itu, entah itu kok chef, kok polisi, atau apa. Tapi kita tuh anak-anak Tuhan, kalau sudah betul-betul dalam Tuhan, pasti cara berpikirnya kan beda toh Kak. Sekuler apapun pekerjaan kita, ketika kita bisa menemukan Tuhan di dalam itu jadi penyembahan kita. Itu yang kadang-kadang mungkin banyak dari kita yang belum menyadari itu dan masih memisahkan antara saya kan kerja sekuler berarti saya mungkin nggak bisa pelayanan di gereja atau apa. Cuma ketika kita bisa menemukan seperti yang tadi Kayola cerita tentang Kakak Rio, bahwa di dalam pekerjaan itu kita bisa ketemu atau kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam pekerjaan kita itu. Pekerjaan kita itu bukan sekedar pekerjaan, tapi itu jadi kita punya penyembahan. Benar. Gitu. Wow, luar biasa. Jadi saya berteman dengan kedua-duanya dan saya sama sekali tidak mau tahu dia gagal atau sukses dan sebagainya gitu. Karena saya friendly dengan orang-orang siapa saja gitu. Apalagi yang gagal ya sudah sini. Tapi tadi waktu kakak bilang untuk komunitas gagal kayaknya itu bagus. Kayaknya kita boleh nggak sih Kak? Kumpulan orang-orang gagal gitu ya. Jadi saling mengaku kegagalan. Iya, kumpulan orang gagal. KOG. KOG ya langsung. KOG. Kumpulan orang gagal, komunitas orang gagal. Kita coba bikinnya nanti ya. Tapi KOG itu kalau dalam bahasa Inggris tahu nggak? Apa? Kingdom of God. Nanti kita coba bikin. Teman-teman kalau tertarik untuk ikut, kalau teman-teman mau cukup rendah hati mengakui kegagalan teman-teman, komen di bawah. Kayaknya banget sih Kak. Bahwa maksudnya kita manusia nggak ada yang pernah lepas dari yang namanya kegagalan dan semua orang seperti pembahasan kita di beberapa episode lalu bahwa banyak orang yang dipersiapkan untuk sukses tapi banyak orang yang tidak dipersiapkan untuk menghadapi kegagalan. Makanya angka bunuh diri naik, angka depresi naik. Itu karena sebenarnya kegagalan itu tidak terlepas dari kita punya kehidupan sebagai manusia, tapi kita jarang sekali dipersiapkan untuk berhadapan dengan kegagalan dan mungkin dengan adanya komunitas orang gagal gitu. Buat baik banget kan. Abis ini. Oke. Ini Kayola kayaknya sekarang Kayola yang tanya atau saya yang tanya? Kalau saya yang tanya. Oh iya kakak betul. Oke. Pertanyaan berikut. Bagaimana kelemahan seseorang itu bisa dianggap kekuatan bagi orang lain? Begini guys. Waktu kau ketemu orang yang gagal dan kau jadi
firman Tuhan kan bilang gitu, ada yang saatnya sekarang kok minum susu, kok masih minum susu nih, ada yang sudah di atas susu madu lah apa dan sebagainya. Daging belum bisa daging gitu. Karena daging keras makanan orang dewasa. Jadi kitong yang sudah mungkin bagaimana ya, yang sudah belajar Tuhan lebih banyak daripada orang yang kita bimbing, itu menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana kelemahan seseorang bisa, secara spiritual mungkin dia masih lemah gitu kan, karena pengetahuannya mungkin tentang Tuhan atau kehidupan spiritualnya itu belum terlalu bagaimana gitu, kurang disiplin dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang membimbing dia, itu menjadi kekuatan bagi kita karena ada orang yang kita bimbing. Betul. Jadi saya pun harus belajar itu dan saya harus betul-betul prepare itu toh, saya harus siap. Tidak mungkin saya masih di bawah dia baru saya kasih ajar dia toh Kakak. Jadi saya harus di atas dia itu. Jadi buat saya untuk mau giat belajar dan belajar lagi supaya tak tampung semua di sini, tak lengkap semua di sapu diri, baru saya bisa bagi ke dia kayak gitu. Begitu juga pasti dan Kakak punya pengalaman yang seperti itu juga kan. Saya pernah dengar perkataan juga, kalau kita mau menguasai satu topik atau satu bidang, kita harus ajarkan itu ke orang lain. Saya waktu dapat perkataan ini waktu saya pertama kali jadi tenaga pengajar di salah satu sekolah, itu bidang kesenian, musik dan seni budaya. Jadi salah satu cara untuk kita bisa menguasai topik tersebut lebih atau subjek tersebut lebih lagi adalah dengan mengajarkannya ke orang lain. Jadi ketika persis seperti yang Kak Yola bilang tadi, maksudnya waktu kita mau membimbing orang di dalam Tuhan, otomatis kita juga perlu recharge kita diri sendiri kita ini dengan firman Tuhan juga gitu. Kita nggak bisa kosong-kosong saja gitu, nggak bisa dalam tanda kutip nggak bisa apa adanya gitu. Kita juga harus memperlengkapi diri dan membiarkan diri kita diperlengkapi dengan mungkin khotbah atau renungan-renungan yang kita dengar gitu. Jadi memang ketika orang lain itu lemah, justru itu memberikan kita kekuatan yang membuat kita, saya harus bisa lakukan ini supaya saya bisa bimbing dia dengan baik dan dengan benar gitu. Karena kalau sampai kita malah menyesatkan dia, itu lebih gawat lagi urusannya teman-teman. Dan itu tidak mudah toh Kakak, sangat-sangat tidak mudah. Maksudnya untuk tong pikir tong punya diri saja tuh susah sekali ya. Apalagi mau pikir untuk bimbing orang lain di luar sana siapapun dia gitu. Jadi memang butuh hatinya Yesus gitu. Butuh hatinya Tuhan Yesus, butuh kita juga punya kualitas dan kitong diperlengkapi dalam pengetahuan kita akan firman Tuhan dan juga jangan hanya pengetahuan tapi pengenalan kita akan firman Tuhan dan kita pengalaman. Pengetahuan, pengalaman. Itu kayaknya jadi motonya KOG tadi deh. Bener lagi, betul. Nanti ya kita bikinnya. Oke. Kak Jerry, masih dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Pertanyaan yang penuh dengan kegagalan dan kesuksesan. Kita kan KOG Kak. KOG, kita orang gagal. Oke, lanjut. Oke, adakah langkah yang Kakak bisa buat di minggu ini untuk dekat dengan orang yang lemah dan gagal? Wow. Atau ada Kakak mau buat sesuatu gitu, siapa tahu Kakak tahu dia gagal, jadi saya mau dekati dia tuh bagaimana? Iya, mungkin yang paling saya bisa kerjakan atau saya paling bisa lakukan Kayol itu di dalam wadah komunitas, dalam wadah komsel. Jadi saya biasanya ketika saya tahu ada teman yang memang sedang mengalami sesuatu yang sulit buat dia, ada sesuatu yang mungkin tidak dia agak kesulitan lah menjalaninya, itu saya biasanya DM, bukan DM, WhatsApp Japri gitu ya. Ini gimana Kak, keadaannya gimana gitu. Kayak kemarin salah satu teman kita baru salah satu orang tuanya baru meninggal. Itu Kayola sih yang minta saya untuk datang dari Sentani pagi-pagi, ngebut saya dari AB ke Sentani ngebut dan akhirnya tiba di rumahnya dia dan temani dia sampai proses dia berangkat kembali ke kota asalnya dia, berbagi hidup lah dengan dia. Maksudnya karena saya juga pernah rasakan, saya punya bapak meninggal, kehilangan orang tua, kehilangan bapak, jadi nah itu, jadi maksudnya mungkin bukan hanya kegagalan ya yang kita ini, tapi kesedihan juga. Saya pernah ada di posisi itu, saya pernah ada di situasi itu, jadi saya tahu bahwa minggu-minggu pertama mungkin minggu-minggu atau bulan-bulan pertama itu yang akan jadi paling berat. Jadi kok jangan pernah sendiri, kalau kok butuh apa-apa, saya ada, kok WhatsApp saya kapan saja, kok bisa punya akses ke, saya punya WhatsApp, jadi kok kabari saya kapan saja, kok perlu bantuan atau apapun,
perlu ngobrol, kita makan malam, ayo gitu. Jadi mungkin seperti itu kalau dari saya. Kalau Kakak Yola sendiri gimana? Mendekati orang-orang gagal ya, atau yang butuh ini lagi. Wow. Bercanda. The audacity. Well, sudah pasti lah seperti yang Kak Jerry buat, dan seakan masih mind blown berusaha mungkin untuk ya dekat dengan dia gitu. Bukan hanya di dalam komunitas, tetapi kadang tuh ya Kak Jer, aku satu pikir setiap saya jalan atau saya lihat orang-orang, saya lihat dan senyum-senyum, saya pikir orang-orang kayak gini pasti punya masalah juga tuh. Iya, biasanya orang yang senyum-senyum sendiri tuh. Itu lain-lagi. Bukan lain lagi. Tapi orang yang kebanyakan ketawa sebenarnya ada sesuatu yang disimpan toh. Menurut research yang ada ya. Itu tidak betul-betul saya simpan banyak real, memang. tapi banyak uang. Oh oke. Jadi saya akan mau datangi dia sudah pasti. Apalagi kalau saya tahu dia sangat butuh saya gitu. Betul. Dan kadang tuh ya Kak ya, kalau orang-orang terdekat gitu, saya tahu dong sakit dan saya datang, itu saya juga kadang menyalahkan saya punya diri sendiri kayak gitu. Dengan kesibukan yang ada, kenapa sih saya tidak ini, karena saya sempat ada di momen kayak ada orang yang butuh sekali dan saya datang, terus orang itu tiba-tiba tidak ada di dunia ini, jadi saya kayak saya tidak mau kayak gitu, saya tidak mau itu jadi penyesalan. Jadi saya berusaha mungkin saya akan hubungi dong, chat, pokoknya komunikasi lah gitu. Nice. Well, bagaimana Kakak bisa mulai menanggung kelemahan orang itu ke Kakak Pudiri? Sepertinya sudah masuk dalam apa yang tadi saya jawab ya, maksudnya selain karena memang saya sudah pernah di posisi dia, saya juga tahu gitu, dan saya mungkin bisa kasih semacam apa ya, kayak tips gitu. Karena berhubungan dengan apa, atau bergulat dengan rasa sedih itu seperti ini, atau bergulat dengan rasa kegagalan itu seperti ini, bergulat dengan rasa emosi negatif itu seperti ini, kayak gitu. Jadi mungkin memang ketika saya tahu dia mengalami itu saya sudah langsung kayak share burden gitu, langsung kayak saya juga ikut tanggung, kok punya kelemahan gitu, saya juga ikut doakan kok, saya juga ikut sepenanggungan lah dengan kok gitu. Kalau dari saya sih seperti itu Kakak. Kalau Kakak Yola gimana? Sama saja, jadi saya pikir jadi memang betulnya Tong harus gagal supaya Tong tahu arti menanggung, rasa menanggung beban orang lain gitu kita ya perlu Kak. gagal, betul. Iya, kita bukan harus gagal, tetapi kita mempersiapkan diri untuk kegagalan yang akan datang ke kita gitu. Seperti lampu yang mati tiba-tiba terus. gagal menyala gitu. Kayak cocok dengan episode kali ini, dan dia nyala lagi. Jadi gitu. betul. Ya seperti itu sih, jadi normal ya Kakak. Gagal is okay, dan justru dari kegagalan itu kita bisa ada pelajaran yang orang lain bisa diberkati dari kita punya, orang lain bisa tertolong gitu. Apa yang kisah kegagalan yang kita sudah lewati ini, itu bisa jadi orang lain punya semacam guidebook begitu. Jadi kayak buku panduan. Oh iya ini nih, seperti yang tadi saya share sih, ada kalimat yang saya share ke Kakak Yola tadi. Hikmat itu waktu kita belajar dari kegagalan orang lain, tapi kerendahan hati adalah ketika kita izinkan, kita biarkan orang lain belajar dari kita punya kegagalan. Ya betul sekali. Dan sebenarnya Kak Jer, apalagi tadi saya mau bilang, tiba-tiba lupa lagi. Kalau tiba-tiba lupa berarti kita lanjut ke pertanyaan Iya, lanjut saja. Oke. Kakak Yola, bagaimana Kristus sudah terima Kakak Yola? Apakah ada syarat waktu Kristus terima Kakak Yola atau tanpa syarat? Isi nama, KTP, umur yang formulir ya. Terada sama sekali Tuhan deh. Makanya saya cinta dia sekali karena dia terima saya apa adanya. Saya cinta Yesus sekali karena Yesus terima saya apa adanya, seapa adanya, daripada apapun itu. Jadi terada syarat sama sekali bagaimana dia harus terima saya, Kakak. Mirip kayak cerita laundry yang tadi saya ceritakan sama Kakak Yola. Jadi saya berapa minggu ini saya lagi sering lari. Jadi kayak baju tuh kayak apek sekali, bau keringat dan lain-lain. Jadi saya punya tumpukan baju kotor sudah cukup banyak dan saya mau kasih masuk ke laundry. Terus waktu pas saya kasih masuk ke kantong laundry gitu, saya pikir aduh malu KP, maksudnya kasih masuk baju yang bau begini baru kasih masuk ke laundry. Terus saya pikir
Atau mungkin saya cuci dulu di rumah baru saya masuk ke laundry. Ngapain? Kan aneh toh. Itu juga sebenarnya itu yang terjadi sama Tuhan gitu. Tuhan tidak tunggu kita suci dulu baru dia terima kita. Sekali. Karena dia tahu kita tidak bisa suci tanpa dia gitu. Jadi akan sangat aneh ketika kita menganggap Tuhan tunggu saya suci dulu baru dia akan terima saya. Tidak. Itu tidak masuk akal justru. Justru dengan apa adanya kita inilah Tuhan mau terima kita, dan ketika kita sudah diterima Tuhan baru kita diproses untuk jadi serupa dengan Kristus. Wow. Luar biasa ya. Betul sekali Kakak. Nah, dengan cara yang sama, bagaimana Kakak Yola bisa terima orang lain tanpa syarat? Termasuk dari orang-orang yang mungkin kumpulan orang yang Kakak Yola tidak suka begitu. Ya, sudah di dalam Tuhan, sudah jadi anak Tuhan, jadi sudah pakai kacamata Tuhan, mindset yang berbeda, jadi perspektifnya Tuhan, jadi tidak ada lagi penghakiman, tetapi penerimaan kegagalan yang orang lain rasa, karena saya juga pernah gagal seperti itu. Saya juga orang gagal sama seperti kamu, orang-orang gagal kayak gitu. Saya jadi ingat ini bukan tapi connect dengan tadi yang saya mau bilang gitu. Oke. Ketemu juga akhirnya. Ketemu juga, terima kasih Tuhan. Waktu kau gagal, waktu kau ada dalam momen kegagalan, dan kau cerita itu ke orang lain, itu sebenarnya jadi berkat buat orang itu. Seperti yang tadi Kakak bilang, toh menjadi hikmat bagi orang itu. Dan saya senang sekali, bukan saya senang orang gagal ya, tidak sama sekali. Kalau bila perlu ya jangan sampai gagal lah kayak gitu ya. Tapi kalaupun gagal, saya sangat senang kalau semua siapapun itu mau berbagi ke saya gitu. Tapi mungkin cenderungnya kita tuh kayak susah sekali kalau kitanya yang mau share ke orang lain kegagalan kita. Tapi kalau kita mau dengar kegagalan orang tuh kayak kita terima gitu kan. Karena kita cenderung malu tuh untuk ceritakan kita punya kegagalan tuh kan kita cenderung malu. Iya, gitu. Betul sekali sih. Oke. Bagaimana Kakak? Tadi Kakak sudah bilangnya. Saya, kalau Kristus terima saya memang tanpa syarat. Iya, jadi saya juga harus. Tapi saya tidak bisa bertahan dalam keadaan saya ketika Yesus pertama terima saya. Jadi bagaimana dong? Saya harus bertumbuh dalam pengenalan saya. Sebenarnya jadi waktu kita proses penerimaan itu kan nggak kayak SNMPTN atau PNS, banyak syarat-syarat, banyak seleksi untuk diterima dalam pelukannya Yesus itu tanpa syarat gitu. Tapi ketika kita sudah diterima oleh Yesus, baru setelah itu kita akan masuk dalam proses makin hari kita makin serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada maksudnya dari kita punya kegagalan-kegagalan sebelumnya, dari kita punya kejatuhan-kejatuhan sebelumnya, kita belajar untuk makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus begitu. Belajar dari kita punya kegagalan. Nah, terus bagaimana cara saya terima orang lain tanpa syarat? Saya ada pemahaman bahwa saya juga tidak lebih baik dari dia sebenarnya. Seperti yang barusan Kakak Yola bilang bahwa hidup saya sangat diberkati. Saya cukup beruntung. Saya diterima. Saya sangat diberkati. Saya diterima oleh Tuhan yang terima saya apa adanya. Dan saya punya kewajiban atau saya juga harus menerima orang lain sebagaimana Tuhan sudah terima saya gitu. Jadi itu mungkin yang saya pelajari dan itu yang jadi saya punya kekuatan ya dalam hidup ini untuk bisa menerima orang lain tanpa saya berikan persyaratan begitu. Walaupun mungkin dalam pelaksanaannya secara naluri saya mungkin punya preferensi. Wah, ini kata sulit juga. Saya lebih baik bergaul dengan orang yang seperti ini daripada seperti ini. Itu preferensi pasti ada. Nah, hal itu yang membuat ini petir kah? Atau kode Morse. Jadi hal itu yang membuat preferensi itu yang makin hari saya punya preferensi yang makin mirip seperti preferensinya Tuhan Yesus. Saya belajar untuk mengasihi siapa yang Tuhan Yesus kasihi. Saya belajar mencintai apa yang Tuhan Yesus cintai. Jadi biasanya apa yang Tuhan Yesus kasihi itu adalah sesuatu yang saya tidak terlalu saya masih bergumul untuk bisa menikmati melakukan hal tersebut seperti berpuasa. Itu saya masih belum bisa sekali. Bisa sih pernah setengah hari aja. Tapi maksudnya untuk belajar serupa dengan Kristus itu pembelajaran yang tidak singkat dan tidak sederhana. Kayak gitu Kayol. Ada yang Kayol mau tambahkan kayaknya barusan? Tiba-tiba tuh nyambung dengan kayak
Ya kan bagaimana Tuhan tuh terima kita apa adanya toh. Terima kita apa adanya. Jadi saya pikir kayak gini, waktu saya ada masalah dengan seseorang, saya benci dia atau kakak. Benci dia, sakit hati kayak gitu toh. Tapi saya pikir juga orang yang saya benci ini Tuhan sayang dia. Jadi saya juga harus sayang dia gitu. Betul. Itu sih, jadi kayak Tuhan sudah terima saya apa adanya, jadi saya juga harus terima dia apa adanya begitu. Walaupun memang sakit hati dengan dia. Betul, betul. Seperti yang memang yang di beberapa episode podcast sebelumnya, ketika ada orang bermasalah secara yang tentang tanah itu toh. Iya. Dengan saya punya kakak laki-laki, saya punya pikiran tuh cuma, tapi Yesus sudah mati buat dia juga. Iya, gitu. betul. Yesus bukan hanya mati buat saya, tapi Yesus juga mati buat dia. Jadi gimana kita bisa menyikapi bahwa dia juga berharga di mata Allah gitu. Walaupun saya tidak berhubungan langsung dengan dia, tapi kasihi gitu. Oke. Nah, itu tadi kita punya pembahasan diskusi Pondok Podcast di episode kali ini yang kayaknya tentang kegagalan ya. Tentang kegagalan, tentang kesuksesan, tentang kekuatan, kelemahan seperti itu. Kita masuk ke kesimpulan. Kakak Yola ada kesimpulan? Ada. Untuk teman-teman semua di luar sana, saya mau bilang kalau gagal it's normal supaya kau belajar arti bangkit itu seperti apa. Dan di balik kesuksesan ada kegagalan yang kau harus lewati. Luar biasa. Kalau Jerry bagaimana? Kalau dari saya tetap sepertinya lagi tetap pakai apa yang saya sudah dapat tadi pas selama kita pembahasan. Hikmat adalah ketika kita belajar dari kegagalan orang lain. Sedangkan kerendahan hati adalah ketika kita membiarkan orang lain belajar dari kegagalan kita. Seperti itu. Jadi itu kita punya diskusi di Pondok Podcast kali ini episode 37 untuk teman-teman. Jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe. Ada kita punya YouTube, Instagram, TikTok, Spotify. Teman-teman juga jangan biarkan kebenaran ini berhenti hanya di teman-teman saja, tapi sebarkan ke grup seluruh WhatsApp, Facebook, TikTok, kemanapun supaya makin banyak orang yang diberkati dan juga tahu kebenaran bahwa gagal is okay, bahwa tidak apa-apa untuk gagal. Dan kita bisa dari kegagalan itu kita bisa belajar bagaimana hidup yang lebih baik di depannya. Pastinya. Dan kalau mau didoakan dan sebagainya silakan DM atau tulis. Dan terima kasih untuk orang yang selalu support dengan doa, dengan komen-komen yang di bawah di apapun itu. Dan siapa tahu mau support juga dengan hal-hal yang lain, tidak tahu, mari kita THR mungkin. Produser udah kode-kode. Ya kayak gini katanya. Terserah bercanda. Jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tompu Pondok Podcast.